Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun sertai kami dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami masing-masing. Hingga pada saat itu Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan hadir bersama kami sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang Tuhan nyatakan kasih Tuhan kepada kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari dalam kitab Yesaya pasal 7. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka berfirmanlah Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah raja kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca, kiranya dapat menjadi renungan kita pada malam hari ini. Amin.
Tema dalam bacaan renungan kita pada malam hari ini, teguhkan hatimu. Pabattai tu penam. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam diri seseorang pasti ada rasa takut. Dan hal itu adalah manusiawi. Yang membedakan adalah sikap setiap orang ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Ada orang yang tenang-tenang saja. Ada yang kepanikan dengan sangat takut, gentar, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa ketakutan dan kepanikan yang berlebihan dapat mengakibatkan kelumpuhan dalam berpikir dan bertindak. Bahkan dapat berakibat fatal baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 7 yang sudah kita baca ini ayat 1 sampai ayat 9 menjelaskan bagaimana bangsa Yehuda pada zaman Raja Ahaz menghadapi kondisi yang amat sulit. Karena saat itu Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Dalam bacaan kita pada ayat 1a. Saat itu kerajaan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku, yakni suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara kerajaan Israel terdiri dari 10 suku ditambah dengan sekutunya, yakni bangsa Aram. Diukur dari sisi jumlah, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah pasti bangsa Yehuda akan kalah. Keadaan inilah yang membuat hati Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar, ketakutan, seperti pohon yang bergoyang tertiup angin dalam bacaan kita pada ayat 2b. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita berada pada posisi Raja Ahaz atau bangsa Israel, maka sangat mungkin kita akan merasakan hal yang sama, bingung dan panik. Kepada siapa mereka akan meminta pertolongan? Dalam kondisi inilah, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui kitab Yesaya diberitahukan kepada Raja Ahaz bahwa tidak akan sampai hal itu terjadi. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-7, firman-Nya melalui Yesaya mengingatkan kita saat menghadapi masalah yang berat, yakni keteguhan hati, tetap tenang, jangan takut, dan jangan hati kita menjadi kecut. Ayat yang keempat dalam bacaan kita pada malam hari ini. Mengadu dan berserurah kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka Dia akan menjawab dan akan memberi pertolongan kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur sembah kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena begitu besar kemurahan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun peliharakan kami dan memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat. Sehingga yang kami lakukan Tuhan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami sudah renungkan. Tuhan kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga hidup ini Tuhan terus berjalan pada rel kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Ibu Dwi Rafika Sari, Ibu Sar Cerongko, Odi Lewis, Tiffany Takalawangan, juga terhadap Ibu Berti Rombe, Ibu Susanti Paranuan, Doni Arthur, Benediktus R. Dwi Sakti Palimbunga. Terima kasih Tuhan buat pertambahan umur yang sudah Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami ini. Atas kasih karunia Tuhan kiranya menyatakan kasih-Mu Tuhan. Hikmat pengetahuan kepada mereka sehingga mereka semua boleh tetap selalu dekat kepada Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga kami, Bapak Ronald Silalahi dan Ibu Lori Bane Padang, yang Tuhan sudah bertambahkan usia pernikahan mereka. Atas kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka.
Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan, sehingga dalam kehidupan keluarga mereka tetap selalu menyandarkan semuanya hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan ajaran pengetahuan yang baik Tuhan, sehingga suami dan istri boleh hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan song leader, pemusik, dan juga tim multimedia yang semuanya boleh turut mendukung untuk pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati semuanya dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah bebankan kepada mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang di Jumat kami Tuhan, memberkati dalam pelayanan mereka, dan juga Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Jumat kami ini, terlebih khusus kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di Jumat kami. Bapak surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun yang rawat jalan, Tuhan memberkati dalam segala yang dilakukan Tuhan untuk kesembuhan itu, baik lewat para dokter, para medis, keluarga juga yang turut mendukung konsumsi obat-obatan dan makanan Tuhan memberkati semuanya, sehingga lewat itu Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dapat disembuhkan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan buat saudara-saudara kami yang mencari lapangan pekerjaan. Engkau tunjukkan yang terbaik Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat pekerjaan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Berikan kesabaran, ketekunan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik, dan ketika mendapat pekerjaan ini dapat melakukannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan doa kami ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.